Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga kalian sudah siap menerima materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 4, subtema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Mari simak penjelasan materi pembelajaran melalui video pembelajaran yang akan ibu sajikan. Anak-anak, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Simaklah teks bacaan berikut ini. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serewangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Dengan judul pentingnya budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian mereka merupakan pendatang. Mereka masuk ke 3 kampung itu dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulis sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambaikan pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan cerita yang sudah ibu bacakan tadi, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel di hari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Nah, anak-anak ibu perhatikan penampakan hutan Kalimantan berwarna hijau menunjukkan adanya pohon dan berwarna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Dan perhatikan, tahun demi tahun, perkembangan pohon di hutan Kalimantan sampai dengan pada tahun 2020 hutan semakin sedikit sedangkan pemukiman semakin meluas. Sesudah kalian mengamati peta Kalimantan, silakan kalian menjawab soal berikut ini. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Yang pertama yaitu reboisasi, kedua melarang
pembabatan hutan secara liar atau sewenang-wenang. Ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Selain pohon, kita juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai, merupakan pekerjaan yang mulia ya. Di samping dapat mendapatkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Berikut beberapa cara mengolah sampah. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaian, dikenal dengan istilah reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Cara yang kedua, bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle, ya, atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lainnya. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, sekarang Ibu cukupkan penjelasan materi pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat buat anak-anak Ibu belajar PJJ daring di rumah. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.